mulai ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya perwakilan dari tim Welcome Call. Perkenalkan, saya Jelia. Saya join di Home Credit dari bulan Juni 2015 saat masih Home Credit di Geraha Paramita dulu. Sampai saat ini pindah di Oleos, itu sudah selama 14 bulan. Untuk pendidikan terakhir saya itu adalah S1 Sistem Informasi. Dan untuk tantangan kerja di Home Credit, untuk satu itu adalah diri saya sendiri untuk tantangannya. Lalu untuk yang kedua ini adalah manajemen waktu. Lalu yang ketiga ini adalah kemampuan analisa. Untuk yang keempat adalah menghadapi karakter pelanggan. Dan untuk tantangan kelimanya itu adalah penguasaan produk knowledge-nya. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya kenapa untuk diri sendiri ini adalah tantangan saya. Jadi selama dari dulu untuk call center officer ini memang bukan pekerjaan yang dicita-citakan. Jadi ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan kesabaran. Jadi di sini yang harus saya taklukkan itu adalah diri sendiri. Bagaimana saat saya moodnya sedang tidak baik, itu saya bisa melupakan untuk masalah yang ada di rumah. Jadi saya siap untuk menghadapi pelanggan yang nantinya akan komplain, itu kita tidak tahu untuk kedepannya. Jadi kita tetap bisa untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, manajemen waktu. Sebagai call center officer, setiap waktunya itu ada perhitungannya. Untuk satu operator itu diberikan waktu 1 jam 30 menit untuk istirahatnya. Jadi harus bisa memaksimalkan untuk waktu yang digunakan untuk makan, untuk istirahat, itu untuk sholatnya, kita apalagi ada cash handling, itu semuanya dalam 1 jam 30 menit. Jadi kita harus bisa menghitung sudah berapa menit kita ke toilet, kita sudah menggunakan berapa waktunya. Jadi kita harus memaksimalkan dan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Itu tantangannya tersendiri. Dan untuk menghadapinya ini ya harus pandai-pandai. Oh, saya sudah menggunakan waktu segini nih, harus bisa multitasking juga. Karena begitu telepon itu sudah selesai, reportnya itu sudah selesai, jadi kita bisa menghemat waktunya. Jadi selesai telepon itu sudah selesai pekerjaan. Harus bisa multitasking di sini. Lalu untuk kemampuan analisa, di bagian welcome call ini kita verifikasi terhadap pelanggan. Jadi kita menghubungi pelanggan, kita menganalisa apakah pelanggan ini ada indikasi fraud tidak sih. Di sini kadang kita memerlukan analisanya. Ini yang menjadi tantangan karena apa? Kita tidak boleh memberikan laporan yang salah. Karena apabila kita memberikan laporan yang salah itu nanti akan dikonsumsi anti fraud, itu kan menjadi masalah tersendiri. Di sini untuk menghadapi ini kita harus bisa teliti. Harus teliti sedetail mungkin. Yang diberikan ke pelanggan itu apa sih informasinya apabila ada indikasi fraud. Misalnya kalau untuk di welcome call biasanya kita tersambung dengan bapak ini, kalau dia ditanya informasi apa terus nggak sesuai, kita make sure lagi benar tidak pak, kita verifikasi di OB. Biasanya untuk di OB-nya itu yang tidak sesuai, oh benar nggak ini dengan pelanggan. Ini di sini kemampuan analisa menjadi tantangan tersendiri. Lalu untuk tantangan keempatnya adalah menghadapi karakter pelanggan. Di sini diperlukan untuk kesiapan mental. Bagaimana sih untuk menghadapi pelanggan itu? Karena untuk pelanggannya tersendiri ini di Home Credit karakternya banyak. Ada yang marah, komplain. Jadi ada juga kalau yang baik hati itu enak untuk verifikasinya. Tapi kalau untuk yang pelanggannya lama, kita telepon menjelaskan, saya dari Home Credit ingin melakukan untuk konfirmasi data. Konfirmasi data apa ya? Biasanya pelanggannya nggak nyambung. Tahunya dia belinya barangnya dari toko. Apa sih itu Home Credit? Nggak ngerti. Di sini kita kesiapan mentalnya harus sabar. Jadi harus bisa menjelaskan, Bu, Ibu beli barangnya di toko, dibantu perusahaan kami. Itu untuk contohnya. Itu. Dan di sini
untuk menghadapinya yaitu harus tetap ramah dan smiling voice gitu. Dan untuk meningkatkan product knowledge-nya ini saya wajib baca Halo. Untuk saat ini mudah ya karena sudah disediakan Halo. Saat saya pertama join di Home Credit ini belum ada. Jadi dulu masih pakai kertas. Semuanya masih pakai kertas, kita harus baca. Pas pelanggannya nanya waktu saya masih baru, aduh, ini informasinya apa ya? Mohon ditunggu ya Pak ya. Jadi informasi yang diberikan itu tidak cepat. Dengan disediakannya ini sangat membantu untuk kerjanya operator untuk inbound atau untuk outbound. Saat ada pelanggan bertanya mengenai informasi, kita bisa cepat memberikannya. Gitu. Lalu untuk achievement saya selama di Home Credit atau selama bekerja di Welcome Call, untuk nilai quality saya ini mencapai threshold. Untuk mendapatkan ini harus fokus dan teliti. Karena nilai quality ini kadang yang salah itu adalah hal-hal kecil. Misalkan kita membuat laporannya, pelanggan itu negatif untuk DP-nya. Kita kan ada untuk checklist untuk di tim kami, itu biasanya dia salah DP hanya karena kita salah centangnya di pos, itu salah karena hanya salah centang saja. Saat kita menerima laporan bahwa untuk ketemu mistake, aduh sayang banget nih nilainya jadi kurang, insentifnya jadi kurang nih gitu. Ini jadi makanya untuk nilai quality ini saya improve-nya itu harus tetap fokus dan teliti gitu. Lalu untuk yang kedua, pencapaian saya ini pernah menjadi best operator untuk Juli dan September 2015. Kalau untuk dulu penilaiannya itu masih berdasarkan dengan nilai kehadiran. Kalau untuk saat ini kan skemanya sudah berubah, jadi menggunakan Star Award. Jadi di sini yang harus saya improve ini harus meningkatkan ide kreativitas, karena ini setiap bulannya kategorinya itu bisa berbeda-beda seperti itu. Lalu untuk achievement yang ketiga ini saya mendapatkan Star Award dengan kategorinya meja terbersih dan rapi. Untuk improvementnya ya ini harus tetap dipertahankan, karena lingkungan dan kondisi yang bersih, nyaman itu akan sangat mempengaruhi untuk kerjanya gitu. Nih, mengapa harus memilih saya? Saya adalah pekerja keras, jujur, ramah. Di saat yang bersamaan saya juga orang yang bisa bersikap tegas. Jadi untuk mengambil kesimpulan apabila memang A ya A, B, jadi namun ini tidak mengurangi untuk ramah saya, untuk tegasnya gitu. Dan untuk yang terpenting, saya adalah pribadi yang positif dalam berpikir maupun bersikap. Karena apabila kita sudah menjadi pribadi yang positif, ini juga mempengaruhi untuk lingkungan kerja, itu juga akan menjadi positif dan hasilnya akan baik gitu. Ya, terima kasih. Ini presentasi dari saya untuk Home Credit mudah, praktis, cepat. Salah satu itu sudah jadi pertanyaan. Di sini sebutkan dan jelaskan dampak positif dan negatif dari kelancaran proses kerja bagian Anda. Untuk bagian Welcome Call, ini dampak positifnya divisi kami ini sangat membantu untuk tim anti fraud, lebih tepatnya ya. Jadi apabila memang ada indikasi pelanggannya ini ada fraud, itu bisa langsung ditentukan. Oh, biasanya pelanggan saya nggak pernah mengajukan, oh bisa datanya masuk ke kita gitu. Biasanya oh saya udah cancel tapi kok bisa masuk di Welcome Call, itu kita bisa langsung membuatkan laporannya, kita langsung follow up ke Triple C. Ini bisa langsung terdeteksi dampak positifnya. Tapi untuk dampak negatifnya, ini biasanya pelanggan itu kalau yang memang masih baru, datanya masih baru, langsung bisa ditelepon hari itu atau berikutnya ini baik. Jadi mereka, oh iya masih ingat. Tapi kalau yang datanya udah lama, ini biasanya ambil apa ya, kapan ya, langsung dimatikan. Terus besoknya lagi ditelepon lagi,
dimatikan lagi atau ditelepon lagi berikutnya. Jadi dia kira saya baru ngambil gini aja udah ditelepon berkali-kali, dikiranya penagihan gitu. Itu untuk dampak negatifnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih.